Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya dan selamat menonton konten saya. Di sini saya Arif Rahman Hakim dengan TK NIM digit 218 akan melakukan praktik reconnaissance dan scanning menggunakan dua tools. Untuk reconnaissance sendiri saya menggunakan Waze dan untuk scanning saya menggunakan Freeport Scanner. Jadi di sini ada Waze yang dimana saya akan melakukan pengumpulan informasi untuk mencari tahu tentang domain yang ingin saya cari. Selanjutnya saya akan membandingkannya. Pertama saya melakukan Tokopedia. Di sini ada linknya ya, kita copy link, lalu kita paste. Untuk linknya sendiri kita copy yang link kita cukup copy yang www.tokopedia.com ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada domainnya Tokopedia itu sendiri. Tokopedianya menggunakan tokopedia.com dan di sini ada tanggal registrasinya. Nah, bisa dilihat di sini berdiri sejak 2008 ya, bulan 5 tanggal 30, dan di sini ada tanggal expirednya yang dimana cukup lama ya, 2008. Jadi sudah 20 tahun server ini berjalan dari tanggal registrasinya. Sedangkan sekarang 2025 ya, jadi bisa dilihat 2008 ke 2025 itu di 17 ya, 17 tahun. Nah, di sini ada update-nya ya, di update tanggal di tahun 2023 ya. Jadi ada update pada server domain yang dimana dilakukan sekitar bulan 5 ya, sama bulan 5 semua, tapi beda tanggal 17. Nah, di sini ada name server, ada beberapa nama server ya, ada yang dari com, ada net, IP, dan rg. Ini biasanya nama defaultnya atau nama aslinya default kayak IP gitu. Akan tetapi karena namanya sudah diganti menjadi tokonya menjadi tokopedia.com. Nah, di sini ada register information. Jadi ini register information ini adalah yang menyediakan atau yang mendaftarkan domainnya. Nah, ini ada namanya, nama pemilik registrasinya, CSC pada domain ends, dan ada ID-nya 2099. Dan ada nama email dan nama telepon untuk menghubungi registrasi.
Nah, ini kan yang mendaftarkan ya, itu artinya dia yang menyediakan, sedangkan ini adalah kliennya atau bisa disebut penggunanya. Nah, ini adalah penggunanya karena ini dari PT Tokopedia, jadi menggunakan nama perusahaan yang dimana ada alamat lengkap dari tokonya, alamat fisik ya, ada nama kota, nama provinsi, dan ada kode pos, dan juga ada eh, kan- ada asal negaranya dan ada emailnya. Nah, di sini juga ada nomor telepon yang bisa digunakan untuk mengumpulkan informasi. Nah, ini registrasi, dan ini juga ada administrasi kontak adminnya, yang dimana ini kontaknya masih sama ya, jadi masih satu perusahaan, tidak dibedakan sehingga mudah sekali untuk diingat. Nah, lalu kita akan ke perbandingannya ke Shopee. Apa perbedaannya? Coba kita gunakan Shopee ID yang penting ya. Nah, di sini ada Shopee, yang dimana Shopee ini lebih mudah ya, dari 2014 bulan 11 dan tanggal 28. Nah, akan tetapi ini juga expire-nya tidak lama lagi karena sekarang 2025 ya. Bulan 11 juga, jadi harus di-update. Takutnya nanti server tidak beroperasi sehingga beberapa menyebabkan server down atau pengguna Shopee tidak bisa mengakses Shopee. Nah, Shopee sendiri diupdate belum lama ini ya, 2024, tahun lalu itu bulan 9. Nah, ini statusnya ini klien dan server transfernya itu dilarang ya, dilindungi. Dan ini ada nama servernya. Nah, biasanya ini nama servernya ini tidak ini ya, nama defaultnya ini bisa saja nama asli sebenarnya, atau bisa juga disembunyikan atau dikelola oleh dari register ini ya. Jadi ini register ini atau yang mendaftarkan ini bisa saja menyembunyikan nama servernya agar tidak di hack ataupun diakses oleh orang-orang yang berbahaya atau orang-orang yang ingin berbuat legal terhadap server, melakukan entah itu pencurian data ataupun hacking. Nah, di sini terlihat perbedaannya, ada URL ya. Sedangkan untuk yang tadi tidak ada. Nah, bisa dilihat di sini, kalau di sini lebih rapi, kalau untuk Shopee ini dibaginya secara raw.
Nah, ini ada domain ID-nya. Jadi ini ID unik ya untuk nama domainnya. Nah, ini register ini juga belum diatur secara tepat ya. Soalnya ini untuk Tokopedia ini register kontak ini sama register ini beda. Ini kan yang mendaftarkan atau yang menyediakan. Sedangkan ini register Tokopedia sudah jelas. Tapi di sini tidak ada URL-nya ya. Nah, sedangkan di sini ada URL untuk mengaksesnya. Jadi bisa lebih mudah jika ingin membuat server. Akan tetapi untuk ini tidak mungkin karena ini masuknya di register, jadi ini adalah alamat penyedianya. Di bisa dilihat di sini Jalan Lambang Sari, Yongka Sari Harjo di Kota Sleman, Yogyakarta. Dan ini ada emailnya dan nama telepon. Jadi untuk Shopee ini kliennya tidak diberi nama ataupun kontak ya. Tidak seperti Tokopedia yang diberi kontak seperti ini. Nah, lalu kita akan membandingkannya ke Canva. Di sini ada Canva. Nah, untuk Canva sendiri ini berasa udah lebih lama dari Tokopedia ya, dari 2021, sedangkan Tokopedia 2008. Dan expirednya sama seperti Shopee, tahun ini 2025 bulan 5, dan diupdate tahun kemarin tapi bulan 4. Jadi sudah tahun semenjak diupdate, tetapi juga sudah berjalan lebih dari 24 tahun ya. Nah, ini servernya biasanya ini nama defaultnya, dan di sini lebih sedikit ya, dikarenakan hanya menyimpan register information kayak penyediaannya cuma berasal dari Candices, yang dimana ID-nya itu unik 81 dan menggunakan kode nomor 433, artinya tidak Indonesia. Dan ini ada hapus emailnya. Nah, untuk 33 sendiri itu nomor 33. Ini berasal dari Pak Perancis ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa penyedia layanan ini menggunakan nama travel Perancis. Baik itu kita tidak tahu untuk apa dan kenapa, bisa saja dia memang dari sana atau hanya sekedar punya nama sana untuk keperluan bisnis ya. Nah, dibandingkan yang tadi agak sedikit berbeda ya. Dibandingkan ini yang membagi datanya secara raw, dan ini yang datanya tidak ada data klien, hanya ada data register. Jadi itu saja pengumpulannya.
Dari informasi ini kita bisa mencari lebih dalam maupun membuat kesimpulan terhadap domain yang dicari tadi. Nah, di praktek yang kedua ini kita akan melakukan scanner atau scanning ya, menggunakan Freeport Scanner, yang dimana kita akan membuat server menggunakan SAM dan melakukan scanning menggunakan komputer yang berbeda. Di sini tersedia 2 PC. Ini sudah ada sambung lainnya, kita tinggal mulai. Lalu kita ke PC 1, PC 2 ya. Kita ke VirtualBox Manager, ke Oracle untuk membuka tampilannya. Nah, di sini sudah muncul, kita atur IP-nya. Nah, di sini ada 92.168.1.1, jadi IP-nya sudah ada. Lalu kita konfigurasi apakah benar, ya benar. Lalu kita atur yang sama pada PC kedua. Sudah benar, jadi bisa dilihat. Kita akan konfigurasi juga apakah benar. Jadi benar, kita ping dari PC 1 ke PC 2. Nah, sudah ada jawaban, berarti bisa. Kita juga ping PC 1 ke PC 2 ke PC 1. Nah, lalu kita cek netstat-nya untuk PC 1 yang digunakan membuat server. Jadi di netstat tambahkan min a, itu artinya semuanya all. Bisa lihat di sini ada listening, berarti itu terbuka, baik itu untuk lokal maupun publik ya, jika bisa diakses publik. Lalu kita buka servernya, kita mulai semua. Kita cek lagi netstat-nya ya. Jangan lupa tambahkan A. Nah, dapat baru ada FTP dari FileZilla, HTTP, HTTPS dari Apache, dan ada 3306 dari MySQL dan 14147 dari FileZilla. Nah, bisa dilihat di sini portnya. Lalu kita ke Freeport Scanner. Kita ubah IP-nya. Lalu kita masukkan portnya ya. 21.14147 306 80 443. Lalu kita scan. Nah, di sini tidak terdeteksi ya. Untuk 14147 tidak terdeteksi, sedangkan yang lainnya terdeteksi dari FileZilla yang 21. Tapi 14147-nya tidak terdeteksi, 80 terdeteksi, 443, 3306 terdeteksi. Nah, bisa dilihat di deskripsinya ini.
Nah, untuk 147 tidak terdeteksi karena itu biasanya digunakan untuk admin sehingga bisa diakses melalui localhost saja. Membuktikan keamanan yang sangat kuat dari servernya sendiri. Lalu kita coba stop MySQL dulu. Kita kembali ke command prompt. Kita netstat A dulu, artinya al. Nah, netstat kan tadi MySQL kan ya yang di off kan. Itu 3306. Di sini portnya tidak ada, jadi tidak ada statusnya, artinya hilang, tidak mati ya portnya, tidak terdeteksi. Nah, akan tetapi di sini biasanya terdeteksi. Nah, terdeteksi tapi tertutup ya statusnya. Jadi tidak terbuka. Jadi kesimpulannya adalah dari dua itu tadi, reconnaissance ini adalah tahap pengumpulan informasi dengan tool seperti WOIS, bisa mendapatkan nama siapa pemiliknya dan siapa server yang menyediakan, dan bisa dilihat statusnya juga, expire sampai kapan, atau bisa dilihat juga kapan berjalannya server itu. Nah, sekarang scanning ini untuk proses mendeteksi port terbuka dan layanan yang sedang berjalan. Jadi kita bisa tahu kapan layanan itu ditutup ataupun dibuka, sehingga ini bisa menjadi informasi itu sendiri untuk digunakan baik itu keamanan maupun hal yang ilegal. Nah, untuk netstat itu sendiri bisa dilihat atau digunakan untuk mendeteksi server yang ada di localhost ataupun komputer sendiri, dan bisa dilihat juga jika salah satu server mati maka akan terdeteksi ditutup. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan bahasa yang kurang sopan. Semoga sampai berjumpa di konten selanjutnya.